Pemirsa, ada Presiden Prabowo yang naikkan gaji ASN guru dan juga TNI Polri. Presiden Prabowo Subianto mengubah fokus 8 program hasil terbaik cepat dalam rencana kerja pemerintah atau RKP 2025. Salah satu yang menjadi fokus adalah menaikkan gaji ASN mulai dari guru hingga pejabat negara. Hal ini tertuang dalam nomor 79 tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah 2025 yang ditetapkan pada 30 Juni 2025. Blade ini merupakan perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 yang telah dimutakhirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2025. Tujuannya untuk pemutakhiran narasi matriks pembangunan yang memuat sasaran pembangunan nasional 2025, program nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas dengan penjabaran sasaran indikator target, serta alokasi pendanaan. Beberapa perubahannya antara lain memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Lalu menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten hingga menaikkan gaji ASN terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta TNI Polri dan pejabat negara. Kini kita ke informasi terpopuler selanjutnya, pemirsa, ada efek Purbaya dan BI Rate yang mulai terasa. Perekonomian Indonesia mulai merasakan efek kebijakan moneter dan fiskal yang berkombinasi fokus mendorong pertumbuhan ekonomi. Tanda-tandanya pada tahap awal mulai muncul di pasar keuangan. Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan belanja negara akan lebih agresif untuk memastikan peredaran uang primer tumbuh mendorong konsumsi. Bahkan dana menganggur pemerintah telah dipindahkan dari Bank Indonesia senilai 200 triliun rupiah ke 5 bank milik negara pada bulan ini. Dikombinasikan dengan paket stimulus ekonomi akhir tahun yang telah diberi nama paket stimulus 845. Kemudian ditambah kebijakan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo secara agresif menurunkan suku bunga acuan BI Rate sebanyak 5 kali sebesar 125 basis poin pada tahun ini hingga ke level 4,75% pada September 2025. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan data Indonesia Overnight Index Average atau Indonia turun sekitar 144 basis points sejak awal tahun. SRBI tenor 6 hingga 12 bulan turun lebih dari 200 basis point dan yield SBN 2 tahun turun sekitar 185 basis points. Menurutnya hal ini menandakan biaya dana jangka pendek bank sudah lebih murah sehingga saluran pertama stimulus moneter bekerja segera. Dari sisi penurunan bunga dana dan bunga kredit perbankan, ia mengakui memang cenderung butuh waktu efek transmisinya dari kebijakan moneter Bank Indonesia. Tetapi sedang dipercepat oleh bauran kebijakan yang mana terlihat dari langkah pemotongan koridor bawah dan penyesuaian operasi moneter yang mendorong bank menurunkan suku bunga simpanan lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Salam pemuda. Saudara-saudaraku, para pemuda dan pemudi di seluruh tanah air, dan dimanapun kalian berada. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025. Hari ini kita memperingati sebuah tonggak sejarah penting saat pemuda Indonesia pada tahun 1928 meneguhkan tekad yang menyatukan bangsa, bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Mereka yang pada saat itu berusia muda, tidak lebih dari 22, 23, 24 tahun, hanya ingin satu hal, Indonesia merdeka, Indonesia bersatu, berdaulat, bermartabat,
Dan kini tugas kita adalah melanjutkan perjuangan mereka melalui ilmu, kejujuran, disiplin, dan kerja keras. Kita harus isi kemerdekaan kita. Kita harus membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, bangsa yang modern, bangsa yang sejahtera. Perjuangan ini belum selesai. Masih terlalu banyak saudara-saudara kita yang hidup dalam kesulitan. Petani-petani kita di sawah, nelayan-nelayan kita di laut, buruh di pabrik, anak-anak muda yang bekerja keras demi keluarganya. Kepada mereka kita wajib memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus hidup layak, sejahtera, sehingga bangga menjadi bagian dari bangsa besar ini. Bangsa kita kaya, yang penting sekarang kita pandai menjaga dan mengelola kekayaan kita. Pemuda dan pemudi Indonesia, kalianlah harapan dan kekuatan bangsa. Bangsa ini tidak akan maju tanpa semangat kalian, tanpa kerja keras kalian, tanpa cinta tanah air yang menyala di dada kalian, tanpa kepribadian kalian, tanpa keberanian kalian menegakkan kejujuran dan keadilan. Cinta tanah air bukan hanya diucapkan, tapi harus dibuktikan dengan kerja keras, disiplin, rela berkorban demi negara dan bangsa, keberanian membela, sekali lagi, keberanian membela kebenaran dan ketulusan melayani rakyat seluruhnya. Selama masih ada anak muda Indonesia yang jujur, yang berani, dan setia kepada bangsa dan rakyatnya, Indonesia tidak akan pernah bisa dikalahkan. Karena itu saya berpesan, hai pemuda, jangan takut bermimpi besar, jangan takut gagal. Bangsa besar lahir dari pemuda yang berani, yang mencintai bangsanya, yang rela berkorban untuk rakyatnya. Mari kita kobarkan semangat persatuan, semangat gotong royong, dan semangat untuk berbuat yang terbaik bagi negeri. Bersama kita buktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang kuat, yang adil, yang makmur, dan disegani dunia karena rakyatnya sejahtera. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda ke-97 tahun 2025. Pemuda-pemudi bergerak, Indonesia bersatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.